Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak semuanya. Luar biasa ya, pagi Iya. hari ini kita bisa berjumpa lagi meskipun via online tapi kita bisa saling menyapa. Iya, pastinya kangen ya dengan suasana sekolah dan terutama dengan suasana Natal. Iya, sudah lama sekali. Berapa bulan ya, Miss? Wow, sekitar 9 bulan nih Miss. Wah, lama sekali iya, itu. cukup lama ya anak-anak. Nah, anak-anak, hari ini kita berkumpul untuk merayakan Natal dengan tema Jangan Takut, Juru Selamat telah lahir. Wah, pastinya sangat sesuai ya dengan tema kondisi yang sangat- sekarang ini. Temanya yang sangat luar biasa ya, Iya. Miss. Anak-anak, kita harus bersyukur jika hari ini kita bisa merayakan Natal. Tentunya kita harus selalu tersenyum dan bahagia karena hari ini kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Iya, betul sekali Miss. Nah, anak-anak, biar kita tambah semangat, kita mau mengucapkan jargon BPK Penabur dulu nih. Anak-anak masih ingat tidak? Iya, nanti Miss Lena akan mencontohkan ya. Nanti anak-anak di rumah bisa menirukannya. Oke, seperti ini. N2K. N2K, yes. BPK Penabur. Sukses. BPK Penabur. Luar biasa. Yes, yes is the best. Oke, kita coba sekali lagi ya, biar anak-anak semua lebih semangat. N2K. N2K, yes. BPK Penabur. Sukses. BPK Penabur. Luar biasa. Yes, yes is the best. Nah, jargon sudah tentunya lebih semangat ya anak-anak. Iya. Nah, sekarang kita mau bersuka cita menyambut Natal tahun ini. Kami ajak anak-anak semuanya untuk mengambil sikap teduh sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Marilah kita bersorak bagi namanya, sebab pertolongannya nyata untuk kita. Damai dan kasih-Nya melimpahi kita selama-lamanya. Haleluya, terpujilah Kristus. Untuk doa pembuka akan dipimpin oleh Penatua Yonatan Adi Septianta. Kemudian akan dilanjutkan dengan tampilan SD yang akan menceritakan tentang kisah kelahiran Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua ada di dalam kondisi yang baik. Sebelum kita memulai kebaktian ini, mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa, kami mengucap syukur. Saat ini kami boleh berkumpul bersama untuk merayakan Natal. Kami boleh berkumpul bersama di dalam keluarga besar BPK Penabur Jatibarang. Biarlah kami terus bersuka cita untuk menyambut kelahiran anak-Mu. Biarlah kami juga boleh menjalani setiap proses kehidupan kami ini dengan baik. Di masa pandemi COVID-19 ini Engkau tolong kami, Engkau sertai kami untuk menikmati sukacita yang Engkau telah berikan. Ya Bapa, terus sertai kami agar kami tidak takut menjalani kehidupan kami, agar kami tidak takut menjalani masa depan kami. Karena kami percaya Engkaulah yang menopang, Engkaulah yang menolong setiap proses hidup kami. Hanya ke dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Amin. Maria sudah bertunangan dengan pemuda bernama Yusuf yang bekerja sebagai tukang kayu. Ketika memberitahu Yusuf dirinya hamil, Yusuf marah. Bayi itu tidak mungkin anaknya karena mereka belum menikah. Yusuf bermimpi dan dalam mimpinya ada malaikat memberitahunya,
Janganlah takut memperistri Maria. Bayinya adalah anak Allah. Sejak lama para nabi menubuatkan Dia akan datang dan menyelamatkan manusia dari dosa. Besarkanlah Dia seperti anakmu sendiri. Tuhan ingin kau menamainya Yesus. Setelah itu, Yusuf merasa jauh lebih baik. Ia sadar bahwa membesarkan bayi laki-laki itu merupakan kehormatan. Lalu ia dan Maria pun langsung menikah. Tetapi menjelang kelahiran bayi itu, muncul masalah lain. Kaisar Agustus memerintahkan dilakukannya sensus atas semua orang yang berada di wilayah kekuasaannya. Ia memerintahkan setiap laki-laki untuk pergi ke tempat kelahiran mereka, membawa serta keluarga mereka untuk didaftar. Yusuf lahir di kota Bethlehem di Yudea, bagian selatan negeri itu, agak jauh dari Nazaret. Maria sudah hamil tua, sehingga perjalanan itu sungguh berat baginya. Tetapi mereka tidak punya pilihan. Mereka mengemasi barang-barang yang dibutuhkan untuk perjalanan itu, lalu berangkat. Maria tidak mungkin berjalan jauh, jadi ia naik keledai. Perjalanan itu penuh rintangan dan melelahkan bagi wanita yang sudah hampir melahirkan. Sesampainya Bethlehem, pasangan itu sudah kelelahan, lapar, dan berdebu. Yusuf berusaha mencari kamar penginapan bagi mereka bersama Maria yang menaiki keledai. Yusuf mendatangi satu penginapan ke penginapan berikutnya, tetapi sangat terkejut karena tidak ada kamar yang tersedia. Kota itu dipenuhi orang-orang yang datang untuk mendaftarkan diri pada sensus sesuai perintah Kaisar. Selagi mereka mencari penginapan, Maria mulai merasakan sebentar lagi bayinya akan lahir. Yusuf buru-buru menggendor pintu penginapan terdekat. Setelah beberapa waktu, penjaga penginapan yang sibuk mengintip keluar. "Tidak usah repot-repot tanya, penginapan kami penuh," katanya segera setelah melihat mereka. "Tunggu, tolong kami," seru Yusuf mencegah penjaga penginapan menutup pintu. "Istriku sebentar lagi akan melahirkan. Dia tidak mungkin melahirkan di jalanan di luar sini. Apakah ada tempat kecil yang bisa aku sewakan untuk kami?" "Ya," ujar penjaga penginapan, menatap Maria yang berada di atas keledai. "Di sini tidak ada kamar kosong, tapi kalian boleh menginap di kandang kalau tidak keberatan dengan binatang-binatang." Terima kasih banyak," ujar Yusuf dengan penuh syukur. Penjaga pun menunjukkan jalannya kepada Yusuf dan Maria ke kandangnya. Disaksikan semua keledai, sapi, dan domba. Maria melahirkan bayi laki-laki yang kelak akan menjadi juru selamat dunia. Maria membungkusnya dengan lampin dan membaringkannya di palungan
Perayaan ini adalah Natal bersama yang kita rayakan tanpa bertemu langsung. Mungkin ini juga adalah Natal yang tidak semarak seperti biasanya. Kita merayakannya di tengah banyak rasa khawatir, ketakutan, dan ketidakpastian. Namun anak-anak terkasih, Natal memang memperingati lahirnya bayi Kristus yang hadir di tengah dunia yang tidak baik-baik saja. Kedatangannya ke dalam dunia justru untuk membawa damai sejahtera di tengah dunia yang perlu damai sejahtera. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Saat ini kita mau menyaksikan anak-anak dari TK yang akan menyanyi dan bergerak dengan lagu Dubi Dubi Dam. Mari kita saksikan bersama. Terpujilah Tuhan.
Ia lahir di dalam lubuk hati kita yang terdalam. Ia hadir dalam setiap ketakutan kita. Ia hadir memberikan kita ketenangan. Ia adalah secercah cahaya yang menyinari kegelapan hidup kita. Yohanes 1 ayat 14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Damai Kristus besertamu. Juga besertamu. Mari Bapak Ibu dan anak-anak, kita membentuk tanda sarange dan kemudian kita mengucapkan damai Tuhan besertamu kepada orang-orang di sekitar kita. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumilah gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Jangan harus di ladang dunia, sejahtera penuh berkah, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya. Dialah Raja semesta, besar dan mulia. Masukkanlah, hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar-besar anugerahnya. Selanjutnya kita akan melihat persembahan dance yang akan dipersembahkan oleh anak-anak SD. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, over fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright.
Saat ini kita akan masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan. Kali ini spesial dibawakan langsung dari Yogyakarta oleh Pendeta Paulus Lee yang tepatnya ada di GKI Gejayan Yogyakarta. Shalom adik-adik, jangan takut sebab Juru Selamat sudah lahir di dunia ini menemani kita. Memang Tuhan Yesus lahir di kandang domba di Bethlehem sekitar 2000 tahun yang lalu. Tetapi sampai hari ini Tuhan tetap menyertai kita. Karena itu jangan takut menghadapi segala macam kesulitan dalam belajar, menghadapi ujian, ulangan, menghadapi pandemi ini. Karena Tuhan Yesus menemani kita. Maka itu jangan seperti ini, pangeran bingung. Ya ada pangeran namanya pangeran bingung. Dia suka bingung. Karena dia merasa hidup sendiri, dia berjuang sendiri, mengejar ambisinya, hasilnya malah nol. Nah, tetapi orang yang menyadari kehadiran Tuhan Yesus, dia akan belajar hidup rendah hati seperti Tuhan Yesus. Ya, Juru Selamat yang rendah hati sudah lahir. Mari kita belajar hidup seperti Tuhan Yesus. Dan makin hari makin menjadi murah hati, makin rendah hati, menjadi berkat buat keluarga dan sesama. Rajin belajar, maju terus, jangan takut. Tuhan Yesus menyertaimu. Nah, dengarkanlah ya kisah cerita berikut ini. Jangan bingung. Kok kaget ketemu Sinyo? Kalian lupa ya sama Sinyo. Udah lama memang kita nggak berjumpa kan sebulan ini. Sinyo senang sekali di masa Natal ini kita semua diingatkan dengan kerendahan hati Tuhan Yesus yang lahir di kandang domba. Malam sunyi senyap, bintang-bintang gemerlap, telah terdengar suara bawa kabar senang. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Teman-teman, kerendahan hati Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus kan Allah ya, yang mulia, yang tinggal di kerajaan surga yang kekal. Dalam kemuliaannya Tuhan mencintai kita. Dia turun ke dunia untuk menyelamatkan dosa kita. Bener kan? Itu cerita guru-guru sekolah mingguku pada Sinyo. Masa kalian nggak tahu? Tahu ya? Sorry. Kita kan friend. Gitu aja marah. Ayo, kita sama-sama yuk. Nyanyi lagi yuk. Semangat dong. Kita ini kan merayakan Natal. Malam sunyi senyap, bintang-bintang gemerlap, telah terdengar suara bawa kabar senang. Kenapa kita senang? Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Nah, kata guru sekolah mingguku, kalau Tuhan Yesus rendah hati, kita juga semuanya harus rendah hati. Ciri orang rendah hati apa? Yo, lihat ini. Seperti Yusuf, Maria yang begitu menyatu dengan para gembala-gembala. Semuanya menyatu indah sekali. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati, rendah hati serta ramah. Stop. Kalian itu malah enggak ramah. Mana ramahnya? Lihat kiri kanan.
Masa jadi anak sekolah minggu kayak Sinyo nggak ramah. Kata guruku sekolah minggu, senyum dong sama papa, sama mama, sama teman-teman. Betul ya? Ayo senyum yuk semuanya yuk. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, yang ditunjukkan apanya? Kerendahan hatinya. Tunjukkan, yang ditunjukkan apanya? Senyumnya. Ayo tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Katanya mau membuktikan kerendahan hati. Kalau Tuhan Yesus sudah membuktikan, Tuhan Yesus mau turun ke dunia, tinggal di tengah manusia yang berdosa, nakal kayak kita ya. Tuhan Yesus sudah menunjukkan kerendahan hatinya, mau tinggal di kalangan semua orang, gak beda-bedain orang. Yesus bahkan lahir di sebuah kandang yang sederhana, menunjukkan Tuhan Yesus juga bersahabat dengan semua orang yang miskin, yang biasa-biasa, yang sederhana, yang kadang-kadang sudah ditinggalkan orang, yang ditolak orang. Tuhan Yesus jadi sahabatnya. Karena itu Sinyo juga begitu. Sinyo bersahabat dengan semua teman. Di sekolah semua kenal Sinyo. Dari penjaga kebun sekolah, satpamnya sekolah, tukang parkir, tukang-tukang becak di sekeliling rumah Sinyo semuanya kenal. Karena Sinyo selalu ramah. Halo Pak, halo, iya dong. Gimana kalian, ramah nggak? Rendah hati dong, rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Bicara soal kerendahan hati, Sinyo inget nih, Sinyo pernah diceritain sama papahnya Sinyo. Ada seorang pangeran bingung. Pangeran kok bingung ya? Tapi ada namanya pangeran bingung karena dia suka bingung. Kenapa dia bingung? Karena dia penuh dengan ambisi. Dia tinggi hati dan sombong. Mau dengar cerita Sinyo? Nah begini ya ceritanya. Pangeran bingung, namanya lucu kan? Pangeran bingung. Jangan-jangan ada juga di antara kalian yang suka bingung ya? Ayo dengarkan kisah Pangeran Bingung. Suatu hari Pangeran bingung. Adik-adik, wah, Sinyo tadi menceritakan tentang adanya Pangeran Bingung. Di mana ya Pangeran Bingung itu sekarang? Aku jadi penasaran. Seperti apakah dia? Kenapa ya dia disebut Pangeran Bingung? Yuk kita lihat sekarang yuk. Aku harus bisa memenuhi ambisiku. Aku. Kenapa ketawa? Memang namaku Pangeran Bingung, kenapa? Kenapa ketawa? Berani sama Pangeran Bingung? Aku ini di seluruh negeri milik ayahku ini, aku ini pangeran yang paling kuat. Gak cuma paling kuat, aku ini paling punya kekuatan, ilmu yang hebat. Paling hebat, Pangeran Bingung. Kalian gak usah sombong. Roti ini enak juga ya. Ngapa ketawa? Gak usah ketawa-tawa. Ini kalau berani, ayo sama Pangeran Bingung. Siapa yang bisa mencapai ambisinya? Aku the best. Kecerdasan, ayo coba 5 tambah 2
tambah 5 tambah 3 berapa? Ayo. Kalian salah. 5 tambah 2 tambah 5 tambah 3 berapa? 12. Salah. Yang benar 15. Coba adu kecerdasan. Berapa kaki 5 ekor domba? Ayo. Berapa kaki 5 ekor domba? Ayo. 4. Wow, 5 ekor domba. Berapa kakinya? Kalau tiap domba 4 berarti? Iya, kalian kurang cerdas. Kalah sama Pangeran Bingung soal kecerdasan. Ini jagoan. Kalian tahu, kekuatanku ini mengalahkan segalanya. Semut, kalian tahu semut? Sekali aku mati. Jangan menghina semut-semut di negeri ini lain dengan semut-semut di negara lain. Di sini semut yang gede-gede. Aku kaya, ganteng, pangeran. Aku juga ingin mencapai ambisiku. Aku harus menjadi seorang pangeran yang paling terkenal. Pasti semua orang bangga nanti. Pangeran Bingung, pangeran paling terkenal. Aku ingin mencapai puncak tangga yang terkenal. Aku ingin mencapainya. Tinggi sekali tangga ini. Tapi aku harus bisa. Aku akan mencapai. Aku akan mencapai ambisiku. Ambisi harus ku capai. Aduh, tinggi banget. Aduh, ternyata tinggi banget. Aku harus bisa. Jangan ketawa kalian. Memang sulit mencapai ambisi, tapi aku harus bisa. Wah, rotiku malah jatuh. Aku akan mencapai itu. Ingin terkenal. Aku ingin disebut orang sebagai pangeran paling hebat di negeri ini. Ayo, tambah lagi. Aduh, berat sekali. Aduh. Ternyata mencapai ambisi ini berat. Tetapi aku tidak akan putus asa. Aduh. Mungkin ilmuku kurang tinggi. Akan kugunakan ilmuku yang terbaru. Ambisi kuat terkenal. Ternyata sulit sekali. Hari ini aku belum berhasil, tapi awas, akan kurai ambisiku besok. Yang mau kalah. Tuh, lihat adik-adik, Pangeran Bingung yang tadi mau cari nama terkenal, hasilnya bagaimana ya? Benarkan kesombongan dan ambisius justru mengakibatkan kehancuran karena mengandalkan kekuatan diri sendiri dan suka memusuhi orang lain. Tetapi apa ya yang menyebabkan orang suka sombong dan tinggi hati? Karena ada suara hati yang jahat seperti ini nih, raja dusta dalam hati kita. Awas, ada raja dusta yang selalu mengajarkan
hal-hal yang jahat dan bohong. Malahan akan menghancurkan kita dengan kesombongan diri. Awas ya. Aku ini Raja Dusta. Raja Dusta. Bagus kan namaku? Keren kan? Aku tahu kalian juga suka mengikut aku menjadi seorang pendusta. Betul kan? Apa? Tidak mau jadi pendusta? Jangan main-main ya. Paling enak di dunia ini jadi seorang seperti aku. Akulah Raja Dusta yang menguasai hatimu, sehingga engkau suka berdusta, sehingga engkau suka berbohong. Dan kau akan kukasih hadiah yang paling indah. Hadiah ini untuk engkau yang mau jadi pengikut Raja Dusta, penguasa dusta kebohongan. Dan kalau kau ikut aku, akan kuberikan ketinggian hati, kuberikan materi, kebencian, iri hati, harga diri, dan kau akan merasa aku hebat, aku kuat, aku cerdas. Paling enak ikut Raja Dusta. Engkau akan tinggi hati. Enak gak tinggi hati? Enak. Apa? Tidak enak? Enak. Tidak enak. Enak. Paling enak jadi anak yang tinggi hati. Dia bisa membanggakan segala kelebihannya. Engkau bisa menyanyi. Engkau dapat ulangan bagus. Engkau punya orang tua kaya. Engkau pemberani, suka berkelahi. Itu perlu dibanggakan. Dan engkau memang istimewa. Aku juga akan memberikan engkau materi. Jadi engkau jadi anak harus pelit. Pelit bagus apa tidak bagus? Ayo, bagus atau tidak bagus? Bagus. Apa tidak bagus? Bagus. Pelit itu bagus. Kebencian, iri hati, harga diri akan kuberikan semua dalam bentuk hadiah yang paling istimewa. Nanti kalau ketemu orang-orang yang bingung, beritahu ya, Raja Dusta menyediakan hadiah istimewa bagi semua anak. Jangan ikut itu loh, raja yang lahir di kandang domba. Siapa itu? Raja kok lahir di kandang domba? Begitu rendah hati, nggak punya harga diri. Jangan seperti itu. Ikut aku. Ikut mana kalian? Ikut aku atau ikut raja yang lahir di kandang domba yang rendah hati itu, yang namanya Yesus. Kalian ikut aku atau ikut Yesus? Pilih mana? Kalau pilih aku, engkau ku beri hadiah harga diri, hati yang penuh kebencian. Pokoknya semua anak yang mau ikut Raja Dusta dapat hadiah. Itu ya hadiahnya. Mau? Ambil. Ambil. Tidak usah bayar. Engkau tinggal menapaki harga dirimu. Engkau ambil materimu. Engkau boleh benci dan iri hati. Semoga aku bisa mendapat banyak pengikut. Aku tahu kalian suka main game kan? Betul kan? Kalau main game, lalu ayahmu, ibumu bilang, nggak usah main. Bagaimana? Jangan takut. Ngobiros bilang, aku maunya begini. Kau bisa menangis. Raja Dusta
mengajarkan hal-hal yang penuh dusta. Bukan. Udah. Pokoknya kalian mau ikut aku atau kalian tidak mau, tidak suka ini semua. Yang kau akan diremehkan teman-temanmu, engkau akan dihina orang lain. Aku mau ke seluruh dunia, ke isi hatimu. Aku akan mengisi engkau dengan semangat tinggi hati dan kesombongan. Sampai engkau tahu-tahu menjadi pengikut Raja Dusta. Aku akan mengisi hati semua anak dengan kebencian. Aduh, jahat sekali ya Raja Dusta itu adik-adik. Ia selalu mengajarkan hal-hal yang jahat dan bohong. Jangan ikutin jebakan-jebakannya ya. Ingat loh. Yuk mari kita bantu Pangeran Bingung agar tidak jatuh dalam kesombongan. Sekalipun ada hadiahnya. Hah, bagaimana ya Pangeran Bingung? Itu dia Pangeran Bingung. Kayaknya masih bingung dia ya. Bagaimana aku memenuhi ambisiku? Tinggi hati, materi. Siapa yang menuliskan di tangga ini? Tapi benar, sejak aku punya ambisi, di hatiku ada rasa tinggi hati. Aku memang cinta materi. Kalian ya. Aku capek mengejar ambisi. Tetapi aku harus terkenal, kawan. Ada hadiahnya. Siapa yang memberikan hadiah itu? Siapa? Nggak mungkin ayahku mengajarkan ambisi. Siapa? Apa? Raja siapa? Yang keras ngomongnya. Kalian itu yang menaruh hadiah siapa? Siapa? Raja siapa? Raja Dusta. Nggak ada Raja Dusta, kalian mengada-ada. Bilang Raja Dusta, ada hadiah supaya aku nggak ngikut dia kan? Maksudmu gitu kan? Supaya aku nggak dapat hadiahnya kan? Kalian iri ya, iri. Ada orang mau dapat hadiah, kalian iri. Kalian bukan temanku. Yang nyediakan hadiah siapa? Jujur, Raja Dusta. Kalian itu kalau ada orang mau hadiah, kalian bilang Raja Dusta. Ayo kalian mau hadiahnya itu sendiri kan? Aku mau ambil hadiahnya. Aku mau tinggi hati, materi, benci, iri hati, supaya aku punya harga diri yang tinggi. Akan ku ambil ya, setuju ya? Aku akan menaikinya. Ternyata untuk mencapai dia berat sekali. Hadiahnya. Aduh, tolong ya. Harga diri kuat, hebat, jagoan. Butuh perjuangan untuk mendapatkan hadiah ini. Akhirnya ku dapatkan hadiah dari kesombonganku. Perjuangan yang berat. Hadiahnya apa ya? Kalian gak usah iri. Aku ini berjuang untuk hadiah ini, memenuhi ambisiku. Tampaknya menarik. Apa ini? Botol
harga diri, dapatnya sampah. Sampah. Kosong. Malah isinya cuma tulisan seperti ini. Tulisan apa ini? Aku mencapai harga diri, dapatnya gagal total. Aku ingin mencapai harga diri, dapatnya malah gagal total. Aku malah tidak bahagia, mengejar ambisi, malah tidak ada teman, menderita, putus asa. Aku makin bingung. Tahu begini aku tidak mau mengejar harga diri, tetapi sudah terlambat. Jangan, aku marah. Aku dapatnya malah hadiah kosong. Mungkin betul kalian, itu raja dusta, ngasih hadiah kosong. Aku marah, aku mau tidur, aku malu. Waduh. Pangeran bingung. Benar-benar deh. Kini bingung dan malah frustasi juga putus asa. Maunya mencari popularitas dan nama terkenal, malah kini seperti orang yang tidak punya pengharapan. Dalam mimpinya, Pangeran bingung mengingat cerita ayahnya, sang raja negeri damai, yang menceritakan akan kerendahan hati Tuhan. Malam sunyi senyap, bintang gemerlap, telah terdengar suara siapa tidur di istanaku ini? Aku tahu ini mesti anakku. Pangeran bingung. Iya, dia suka bingung. Ini selimutnya aku tahu. Udah tua ini memang. Aku raja damai, raja di negeri ini. Aku sebenarnya sudah ingin mewariskan tahtaku ini kepada dia, anakku. Tapi dia masih suka bingung, belum siap menjadi seorang raja. Nah ini, dia sukanya masih ambisi. Seorang raja yang menjaga harga diri dan tidak mau melayani, tidak bisa. Seorang raja yang penuh dengan kebencian, hanya membawa peperangan. Seorang raja yang tinggi hati, tidak merakyat. Dia tidak siap untuk menjadi raja damai. Bukankah kerajaan ini kerajaan damai? Kalian pasti bertanya, mengapa aku menjadi raja damai? Karena dari sejak aku bertahta, sejak ayahku, bahkan sejak kakek nenekku, semua kerajaan ini belajar dari Tuhan Yesus, yang tidak mengejar ambisinya, tidak sombong, melainkan seperti ini, Yesus yang rendah hati, Juru Selamat yang melayani, lahir di palungan dalam kesederhanaan, dalam kehinaan. Dia raja segala raja, lebih dari semuanya. Dia berkarya
dan menjadi sahabat semua orang melalui pekerjaannya. Nah, lihat gambar ini. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Betapa rendah hatinya Raja mulia Yesus Kristus. Karena itu kuserukan rakyat negeri damai semuanya. Tidak boleh ada yang menyombongkan diri. Mulai sekarang seluruh kerajaan ini harus mengikut Tuhan Yesus. Anakku sendiri malah masih sombong. Hasilnya ya ini sampah. Aku titip kalian ya, supaya anakku ini selalu ingat dengan Tuhan Yesus yang rendah hati. Aku sudah tua. Kapan dia siap menjadi raja menggantikan aku? Kemudian Pangeran bingung bangun dari tidurnya. Ia mau merenungkan apa yang ayahnya pernah katakan dan apa yang ayahnya sering nasihatkan pada dirinya. Pangeran bingung sadar ia telah salah arah dan salah tingkah. Lalu apa yang terjadi ya? Ayahku memang sungguh bijaksana. Beliau mengajarkan tentang kerendahan hati. Karena memang ayahku raja damai yang mengikuti Tuhan Yesus. Rendah hati. Pantas selama ini aku tidak pernah diangkat menjadi raja, sekalipun beliau mengharapkan aku menggantikannya. Karena aku belum siap, karena aku masih mengejar ambisiku. Mengejar ambisi malah dapatnya song. Ini aku tidak mau mengejar ambisi lagi. Aku tidak mau tinggi hati lagi. Aku malu kalau melihat diriku yang lalu penuh ambisi. Tuhan Yesus, ampunilah dosaku. Pantas ayahku belum mewariskan kerajaan damai kepadaku, karena aku penuh ambisi, tidak pantas menjadi raja. Ayahku ingin aku menjadi raja yang merakyat dan murah hati. Akanku letakkan kebingunganku. Aku gak mau lagi menjadi pangeran bingung. Aku gak mau lagi jadi pangeran bingung. Aku ingin menjadi pangeran yang rendah hati dan murah hati. Tuhan, tolonglah aku, supaya aku penuh dengan kerendahan hati seperti Yesus. Sehingga hidupku seperti nada-nada yang indah buat semua orang. Sehingga semua orang melihat aku yang penuh dengan semangat melayani. Aku ingin jadi sahabat semua orang, sahabat rakyatku, seperti Yesus bagi semua anak, semua orang di dunia ini. Aku ingin memperjuangkan kasihku ini. Akan kubagikan hadiah dan kado-kado Natal pada semua orang sekelilingku. Aku ingin jadi pangeran murah hati. Apakah kalian mau jadi pangeran yang murah hati? Hai kawan semua, periksalah dirimu. Senangnya Sinyo melihat pangeran bingung sudah tidak bingung lagi. Kenapa? Karena dia dulu bingung mencari sesuatu yang membuat namanya populer. Ternyata justru membuat dia mendapatkan sampah kesombongan. Nah, karena itu teman-teman semua, jangan sombong, jangan bingung lagi. Carilah Yesus menjadi pegangan hidupmu. Meniru Yesus, nggak bingung. Rendah hati jadi berkat. Enaknya kalau jadi orang suka rendah hati ya, suka melayani, tidak jaga gengsi. Ayo kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, kami tidak mau gengsi lagi. Kami ingin menjadi berkat dengan kerendahan hati. Biarlah Natal tahun ini kami belajar seperti Tuhan Yesus yang rendah hati. Biarlah
Yesus selalu memimpin dan menolong kami hidup yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat datang dalam hidup kami semua. Pimpinlah kami semua dengan kasih dan pertolongan Tuhan. Amin. Senangnya punya hati yang rendah hati seperti Yesus. Aduh, selamat Natal. Mari adik-adik, jangan takut. Sebab Juru Selamat sudah lahir di dalam dunia ini menemani kita. Karena itu mari kita berdoa memohon berkat dan pimpinan Tuhan di dalam perjuangan hidup kita. Dan kita doakan juga orang-orang sekeliling kita. Mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyafaat buat semua anak-anak di dunia ini yang merasa sendirian, yang merasa takut dalam masa-masa pandemi ini, yang merasa khawatir akan hidup, yang mengalami kesulitan di tengah keluarga, di tengah hubungan anak dengan orang tua, dengan saudara, dan berbagai macam kendala kehidupan lainnya. Biarlah berkat Tuhan mengiringi semua anak-anak di dunia ini, supaya menikmati hari-hari bahagia bersama orang tua, bersama saudara, dan percaya Tuhan akan menemani, menjaga, melindungi semua anak-anak di muka bumi ini. Khususnya Tuhan, kami berdoa buat anak-anak di tempat-tempat pengungsian, anak-anak di tempat-tempat yang kumuh, anak-anak yang di tempat-tempat yang tidak layak untuk anak-anak. Kiranya Tuhan menolong, menghibur, dan memberkati mereka. Kami serahkan ya Tuhan semua anak-anak di muka bumi supaya bisa menikmati kebahagiaan bersama Tuhan, kuat dan tegar, dan bersama Yesus mereka bisa menjadi anak-anak yang menjadi berkat dan anak-anak yang berprestasi. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saat ini kita akan menyaksikan tampilan dari siswa-siswi SMP yang akan menyanyi dengan judul Natal di Hatiku. Kemudian akan dilanjutkan sapaan oleh kepala sekolah yang diwakili oleh Ibu Dwi Puji Lestarianti.
hormat kepada Bapak Ibu Pengurus BPK Penabur Jatibarang, serta Ibu Kepala Kantor, dan juga rekan kepala sekolah dari SD dan TK BPK Penabur Jatibarang, juga Dewan Guru dan karyawan dari BPK Penabur Jatibarang, beserta para peserta didik dari TK, SD, SMP, BPK Penabur Jatibarang yang saya banggakan. Salam hormat juga untuk para orang tua peserta didik yang saat ini bergabung di virtual ibadah dan perayaan Natal BPK Penabur Jatibarang. Kita sangat bersyukur karena meskipun saat ini pada kondisi pandemi seperti ini, di mana kita tidak bisa bertemu, bertatap muka, berjabat tangan, tapi saat ini kita bisa merayakan Natal melalui virtual, dan kita bersyukur karena media ini bisa mempersatukan kita. Saat ini saya mewakili kepala sekolah menyampaikan rasa syukur, juga rasa bangga dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para panitia yang telah berjerih lelah untuk mempersiapkan acara ini, dan juga kepada para peserta didik yang begitu antusias mau mempersiapkan diri, bahkan memberikan dirinya untuk mengisi acara di perayaan Natal ini. Kita bersyukur dengan tema Jangan Takut, Juru Selamat Telah Lahir, ini memberikan satu bukti pengharapan kita bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini menebus dosa kita, turun ke dunia ini untuk memberi damai kepada kita, dan dalam Natal ini kita merasakan damainya. Dan kemudian kita juga dalam tema ini terkandung satu harapan besar bahwa ketika Dia datang maka tidak ada rasa takut lagi. Menghadapi apapun juga kita tetap kuat karena Tuhan yang memberi kemenangan kepada kita. Karena itu kita harus bersyukur melewati masa-masa sukar ini, dan kita menyediakan diri untuk menyambut tahun baru dengan hati yang penuh pengharapan dan percaya bahwa Tuhan siap menolong kita. Dan akhirnya selamat Natal tahun 2020 untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati, dan juga selamat menyambut tahun baru tahun 2021 dengan penuh harapan dan percaya bahwa Tuhan selalu ada dan Dia beserta dengan kita, Immanuel, dan Dia juga terus memberkati kita. Terima kasih, selamat merayakan Natal, Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan melihat penampilan dari siswa-siswi SMP yang akan menyanyikan sebuah lagu, dan juga akan dilanjutkan sambutan dari Ketua BPK Penabur Jatibarang, Bapak Julius Chandra.
Bapak-bapak, Ibu-ibu. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena pada hari ini kita bisa bersama-sama merayakan Natal. Walaupun perayaan Natal kita pada tahun ini berbeda dari tahun-tahun yang sebelumnya, karena pada tahun ini kita hanya bisa merayakan Natal secara online yang karena disebabkan oleh pandemi virus COVID-19. Tapi saya yakin dan percaya tidak akan mengurangi makna Natal yang sesungguhnya. Tema kita pada Natal tahun ini adalah jangan takut, Juru Selamat telah lahir. Tema ini mengingatkan kita bahwa kita tidak perlu takut karena Tuhan Yesus lahir ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita dan untuk menyelamatkan kita umatnya yang percaya. Jadi kita harus percaya kepada satu-satunya Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia Natal dan pihak-pihak yang terkait yang telah menyiapkan acara ini sehingga kita bisa merayakan Natal. Kami dari pengurus BPK Penabur Jati Barang mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2020 dan selamat menyambut Tahun Baru 2021. Semoga damai dan sukacita Natal beserta kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Anak-anak, ingatlah bahwa Juru Selamat telah lahir. Kelahirannya yang membawa damai, melenyapkan segala ketakutan. Maka rayakanlah Natal dengan penuh sukacita dan pengharapan. Yakinlah bahwa Tuhan Sang Immanuel selalu beserta kita. Mari beritakan kabar baik ini dimanapun kita berada. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu terang gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga dan bintang menggedar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungnya yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Ayo adik-adik, kita arahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Pancarkanlah terang di tengah kegelapan. Terpujilah nama Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan mengisi hatimu, menghapuskan kekhawatiranmu, dan menjadikanmu pembawa-pembawa damai. Kiranya kasih Tuhan
melimpahi kamu dengan semua yang baik, dan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati.